sehingga tampil jendela pengaturan atau jendela back setup-nya. Nah, biasanya umumnya untuk margin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kali ini saya akan men-share teknik yang biasa saya gunakan sebelum melakukan suatu penulisan karya ilmiah, di mana saya selalu gunakan ini pada Microsoft Word. Sebelum saya melakukan penulisan di file Microsoft Word ini, saya terlebih dahulu mengatur ukuran kertasnya, marginnya, ukuran hurufnya, jenis hurufnya, paragrafnya, spasinya, kemudian stylenya. Tujuannya adalah agar saya mudah untuk melakukan penulisan, tidak terlalu menyulitkan saya dan tidak terlalu banyak yang saya kerjakan dalam hal mengatur tulisan-tulisan yang ada di dalam file nantinya. Baiklah, setelah kita buka file baru di Microsoft Word ini, seperti yang nampak pada layar, bisa kita lakukan yang pertama adalah melakukan pengaturan ukuran kertas. Pertama kita masuk pada menu page layout, di mana pada menu page layout ini kita lihat ada tanda panah kecil di sudut kanan bawah. Kita klik sehingga tampil jendela pengaturan atau jendela back setup-nya. Nah, biasanya umumnya untuk margin karya ilmiah itu adalah bagian atas atau top ukurannya 4 cm, bagian kiri itu 4 cm, bagian bawah 3 cm, dan bagian kanan 3 cm. Kemudian untuk ukuran kertasnya, kita klik pada tab paper. Biasanya ditentukan adalah ukuran kertas A4. Nah, kita pilih ukuran kertas A4. Setelah kita tentukan ukuran kertasnya itu adalah A4, kita kembali ke menu margin. Kita klik tab margin. Di sini kita atur untuk margin atasnya atau top marginnya itu ukuran 4 cm. Kemudian untuk pengaturan margin kirinya atau left margin juga ukurannya adalah 4 cm. Kemudian untuk margin bawah atau bottom margin itu ukurannya adalah 3 cm. Kemudian margin kanannya atau right margin itu ukurannya juga 3 cm. Lalu kita klik tombol OK. Nah, pada layar kita lihat bahwa ada garis bantu batas paragraf dan bagian batas kertas bagian luar. Itu nampak perbedaan jarak dari kiri kertas ke bagian dalam batas paragrafnya
itu ukurannya 4 cm. Kita lihat pada mistar ini ke kiri, di sini angka 0, kemudian ke kirinya adalah angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini menunjukkan bahwa ukurannya adalah 4 cm atau jaraknya 4 cm. Demikian pula dengan jarak bagian atas. Kita lihat di sini pada bagian yang berwarna biru, kita lihat di sini adalah garis nolnya, kemudian naik ke atas ini angka 1, 2, 3, 4 sampai pada batas atas kertas. Ini menunjukkan bahwa jarak dari batas atas kertas ke bagian atas paragraf itu jaraknya 4 cm. Sekarang kita tinjau bagian kanannya. Nah, di sini kita lihat pada mistar ya, itu kita hitung dimulai dari angka 14 di sini. Kemudian ke kanannya ada angka 15, 16, 17. Berarti 3 cm jarak atau lebar kertas dari batas kanan paragraf ke batas kanan kertas. Kita tinjau bagian bawah kertas. Di sini kita lihat dia dimulai pada angka 22,5 kurang lebih ya. Nah, kita hitung ke bawah. 1, 2, 3. Nah, berarti jarak batas bawah paragraf ke batas bawah kertas ini itu sebesar 3 cm. Pertanyaannya adalah, mengapa jarak margin kertas ini berbeda antara bagian atas kertas dan bagian kiri kertas? Di mana bagian kiri 4, bagian atas 4, bagian kanan 3, dan bagian bawahnya tadi juga 3 cm. Tujuannya adalah ketika tulisan kita ini telah dicetak atau di print out ke kertas, lalu akan dilakukan proses penjilitan. Di bahagian penjilitan itu akan melakukan yang namanya finishing atau merapihkan hasil jilitan. Dan mereka biasanya pertama yang mereka lakukan adalah meratakan kertas di bagian bawah. Nah, setelah bagian bawah ini rata, otomatis mereka akan memotong bagian atas. Jika mereka memotong sebesar 1 cm, maka jarak paragraf atas ke bagian atas kertas itu akan menjadi 3 cm, sehingga akan sama jaraknya dengan bagian bawah kertas dengan bagian bawah paragraf. Sedangkan untuk bagian kiri, nah, ini akan dilakukan penjepitan atau di staples. Nah, kalau jarak staplesnya dari batas kiri kertas itu mengambil jarak 1 cm, otomatis jarak paragraf sampai pada batas staplers yang dilakukan oleh si penjilid itu akan berkurang menjadi 3 cm, sehingga jaraknya juga akan sama dengan bagian kanan kertas dengan bagian kanan paragraf, 3 cm. Kemudian saya melakukan pengaturan yang berikutnya adalah saya menentukan style dari file ini. Saya memilih biasanya style no spacing. Saya klik. Berarti sekarang sudah aktif style no spacing. Langkah berikut adalah saya memilih jenis hurufnya. Biasanya untuk karya ilmiah jenis hurufnya adalah Times New Roman. Dan ukuran hurufnya adalah 12. Selanjutnya, mengatur paragraf, di mana paragraf ini biasanya
ditentukan dia rata kiri dan juga rata kanan. Nah, di sini saya akan memilih icon justify rata kiri dan rata kanan. Selanjutnya, saya memilih ukuran spasinya. Untuk ukuran spasi itu biasanya tergantung dari aturan institusi yang mengeluarkan ketentuan. Biasanya untuk ukuran spasi ada yang menentukan 1,5, ada juga yang menentukan 2. Sekarang katakanlah saya mengikuti ketentuan 1,5, maka saya klik angka 1,5. Sampai pada langkah ini, menurut saya ini sudah cukup pengaturan ukuran kertas, margin, dan sebagainya. Setelah saya menganggap selesai saya mengaturnya, file ini saya akan simpan. Saya pilih Save As, kemudian menu Word Document. Nah, lalu saya memilih nama filenya, misalnya latih 1. Kemudian saya klik Save. Nah, nampak pada bar di atas, filenya sudah bernama latih 1. Jika sudah disimpan seperti ini, aturan-aturan yang sudah saya tentukan tadi, itu tidak akan berubah selama saya tidak merubahnya. Sehingga ketika saya melakukan penulisan atau pengetikan, saya selalu bisa lebih cepat. Contoh, saya melakukan pengetikan. Misalnya bab 1, biasanya bab 1 itu adalah ditulis di bagian tengah, saya pilih dulu center. Kemudian bold untuk menebalkan hurufnya. Kemudian saya menekan tombol caps lock karena dia harus huruf kapital semua. Ini karena sudah ditentukan tadi spasinya adalah 1,5, maka saya tinggal menekan selalu tombol enter. Setelah melakukan penulisan judul, biasanya kita harus balik lagi kepada perataan kiri dan kanan, maka saya pilih lagi menu justify-nya. Kemudian saya enter sekali lagi agar jarak baris dari kata pendahuluan itu sudah berjarak 3. Misalnya di sini adalah bagian A. Ini subjudulnya dari bab 1. Kalau dia otomatis agak masuk ke dalam, maka kita atur kembali dia untuk rata dengan garis bantu atau garis batas yang tampil pada monitor di bagian kiri dengan cara pointer mouse kita letakkan pada tombol left indent yang ada di mistar, kemudian kita drag, kita geser ke kiri sehingga dia akan
menempel pada bagian batas paragraf kiri. Kemudian kita atur lagi tombol first line indentnya agar dia rata dengan garis bantunya. Seperti ini. Setelah itu kita enter. Karena kita akan masuk pada penulisan paragraf, berarti untuk subjudul B-nya kita hilangkan dengan cara menekan tombol enter. Nah, umumnya jarak baris awal paragraf itu agak masuk ke dalam dari batas kiri paragraf. Di sini. Caranya kita atur, kita posisikan pointer mouse ke tombol first line indent. Kemudian kita drag, kita geser ke kanan, biasanya itu pada posisi angka 1 lebih 1 strip. Jika kita sudah atur seperti ini, maka ketika kita akan melakukan pengetikan pada paragraf baru yang berikutnya, itu sudah otomatis akan rata dengan paragraf yang pertama. Saya off-kan dulu menu bold-nya karena untuk tulisan paragraf itu tidak tebal. Saya coba akan melakukan pengetikan beberapa kalimat. Ya, misalnya contoh 2 kalimat saja. Kalau untuk aturan penulisan karya ilmiah, satu paragraf itu tidak boleh hanya 2 baris. Tapi ini hanya contoh. Ketika saya menekan tombol enter, maka jarak baris pertama paragraf itu akan sama dengan paragraf sebelumnya. Nah, kita lihat pointernya sudah sejajar dengan huruf pertama pada paragraf sebelumnya. Nah, jadi itulah contoh teknik yang sering saya gunakan secara pribadi sebelum melakukan penulisan karya ilmiah. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.